merupakan seorang dokter sekaligus tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ia juga dikenal sebagai salah satu tokoh dari tiga serangkai pendirikan organisasi yang diberi nama Indonesia Party bersama Dowes Dirga dan Ki Hajar Dewantara. Indonesia Party merupakan organisasi politik pertama yang menyuarakan nasionalisme dalam rangka perjuangan menuju kemerdekaan. Cipto Mangunkusumo lahir pada tanggal 4 Maret 1886 di Desa Pecanakan, Jepara, Jawa Tengah. Beliau merupakan seorang putra tertua dari Mangunkusumo yang merupakan seorang priyayi yang merakyat di Jawa. Cipto Mangunkusumo merupakan lulusan Distoria atau Sekolah Kedokteran di Batavia. Selama menempuh pendidikannya, dia diberi julukan oleh gurunya sebagai an Viscount Learning atau murid yang berbakat. Dia dikenal sebagai sosok yang jujur, rajin. Selain itu, Cipto Mangunkusumo merupakan seseorang yang anti diskriminasi, yang menentang aturan Stovia mengenai cara berpakaian yang diharuskan menggunakan setelan jas layaknya orang-orang Eropa. Cipto Mangunkusumo membuka prakteknya di Solo, Jawa Tengah. Di sana, beliau tidak memungut biaya sepersen pun bagi rakyat pribumi yang berobat di sana. Sebaliknya, bagi orang-orang kolonial Belanda yang berobat di sana diharuskan untuk membayar biaya yang setinggi-tingginya. Pada tahun 1910, wabah pes melanda kota Malang. Wabah yang menyebar melalui kutu tikus tersebut dapat menyebabkan kematian pada manusia. Hal ini menjadi alasan mengapa dokter-dokter Eropa yang bekerja pada dinas pemerintahan di Batavia enggan untuk turun ke Malang untuk mengobati para pasien yang rata-rata merupakan orang pribumi. Berita ini sampai ke telinga Dr. Cipto Mangunkusumo yang pada saat itu berada di Solo. Beliau marah, geram, mengetahui perlakuan tidak adil pemerintah kolonial kepada penduduk kota Malang. Akhirnya, Dr. Cipto bersama beberapa dokter lainnya mengajukan diri untuk menjadi sukarelawan dan berangkat ke kota Malang. Beliau rela ke pelosok-pelosok desa di Malang untuk membasmi pes tanpa memungut biaya sepeser pun. Pada tahun 1912, pemerintah kolonial Hindia Belanda memberikan bintang penghargaan kepada Dr. Cipto berkat usahanya membasmi pes di kota Malang. Akan tetapi, Dr. Cipto mengembalikan bintang penghargaan tersebut. Untuk mengekspresikan kekesalannya kepada pemerintah kolonial Belanda, Dr. Cipto menyematkan bintang penghargaan tersebut di kantong belakang celananya. Ketika ada serdadu Belanda yang melihat seseorang menggunakan bintang penghargaan tersebut, mereka berkewajiban memberikan hormat kepada orang tersebut. Nah, sehingga apabila serdadu Belanda melihat Dr. Cipto, mereka harus memberikan hormat kepada pantat Dr. Cipto. Aksi cinta tanah air dan bela negara yang dapat kita lakukan di era ini tentunya berbeda dengan aksi pahlawan kita zaman dahulu. Untuk mencapai kemerdekaan yang dapat kita nikmati saat ini, mereka harus berperang hingga titik darah penghabisan. Sedangkan kita sebagai generasi muda dihadapkan oleh bermacam-macam budaya luar yang masuk di tengah arus globalisasi ini. Indonesia kaya akan ragam budaya karena beragamnya suku, ras, hingga agama di negara ini. Namun perlahan-lahan budaya tersebut mulai luntur, digantikan dengan masuknya budaya luar yang memiliki potensi menghilangkan rasa nasionalisme dan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita. Mencintai dan menggunakan produk dalam negeri merupakan salah satu implementasi yang dapat kita terapkan sebagai wujud cinta tanah air dan bela negara, layaknya Dr. Cipto Mangunkusumo yang dengan bangga selalu menggunakan pakaian adat Jawa meskipun di luar Indonesia. Kita bisa memulainya dengan membeli produk-produk lokal, menjajali makanan khas daerah, mempelajari budaya daerah, hingga menonton film produksi Indonesia. Kita tidak harus menutup diri dari dunia luar dan menjelek-jelekan budaya negara lain. Kita juga berhak menerima budaya luar, namun dengan mengambil sisi positif dari budaya yang masuk, seperti teknologi, sistem ekonomi, hingga sistem pendidikan dan pengetahuan. Selain kita dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dengan mendukung produk lokal, kita juga dapat turut membantu ekonomi masyarakat Indonesia untuk berkembang, sehingga kesejahteraan masyarakat dan negara dapat tercapai.
Sebagai seorang ASN asal Medan yang baru diangkat tahun ini, ia baru saja menerima sumpah jabatan dan dilantik sebagai seorang auditor terampil BPKP. Sebagai seorang yang baru memulai bekerja, kemampuan yang dimiliki masih sangat minim. Akan tetapi, ia beruntung karena memiliki senior dalam timnya yang selalu bersedia memberikan pertolongan dan arahan di saat kebingungan dan butuh bantuan. Perbedaan tidak menjadi tembok penghalang bagi mereka. Meskipun berbeda suku, agama, dan ras, keduanya tetap bisa bekerja sama dengan baik dan berlaku profesional. Kesadaran berbangsa dan bernegara bagi ASN ditunjukkan dengan cara menjalankan tugas secara profesional, berlaku netral, adil, dan non-diskriminatif dalam memberikan bantuan. Hal ini juga menunjukkan sikap setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yakni dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Perilaku ini merupakan implementasi dari perilaku Dr. Cipto Mangunkusumo yang kerap memberikan pertolongan kepada banyak orang, terlebih masyarakat kecil yang membutuhkan fasilitas kesehatan tanpa pandang bulu.